meskipun kemarin itu informasinya nanti TikTok sudah mau membuat aplikasi seperti Google, jadi setiap ada pertanyaan itu langsung bisa karena kalangan milenial itu kan lebih banyak sekarang kan. Nah, setiap ada informasi, pertanyaan atau bahkan solusi apapun sudah mulai sekarang ini banyak juga yang mencari di pilihan-pilihan. Nah, ini kan juga mengandung resiko dan sekaligus bagaimana penyikapannya itu kan juga dengan cara yang bijak. Jadi memang kadang itu kalau kita tradisi ilmiah saja kan ngecek di Google itu juga tentu harus hati-hati. Jadi mungkin untuk ibu bapak dan saudara-saudari sekalian itu kalau buat artikel makalah ilmiah itu hati-hati kalau ngambilnya dari Google atau dari internet. Jangan hanya sekedar copy paste, karena di situ ada jejak digital. Ya, copy paste itu kalau copy paste nanti copy terus sudah nanti masukkan di Word, apalagi kalau misalnya apa adanya diedit aja di tempat itu nanti jejak digital itu masih kelihatan dan pasti akan terdetek oleh komite. Jadi hati-hati, kalau bisa disarankan itu lihat tracknya bagaimana, nanti ketik ulang di space yang baru, di tempat yang baru biar tidak ada. Sekarang ini kan jejak digital itu kan sangat membahayakan dan sangat mengkhawatirkan. Jadi suatu saat nanti adik-adik semuanya ini yang masih muda jadi pejabat, jadi orang penting itu harus dimulai dari sekarang. Jangan sampai ada apapun yang terkait dengan jejak digital kita itu yang mungkin nanti suatu saat bisa. Jadi ini dapat informasi ini kebetulan ada karena untuk teman. Jadi kebetulan saya dan kan tim PPAK, tim penilai guru besar. Jadi tim penilai guru besar di rumpun ilmu agama. Jadi untuk jadi guru besar sekarang pun itu di tracking seperti seorang rektor dan eselon 1. Jadi selama ini yang sudah mulai di tracking itu kan kalau ada orang yang mau nyalon rektor, mau nyalon eselon 1 itu dicek sekitarnya itu ada dan kira-kira terkait dengan apa itu ya Islam dari keras atau apapun yang terkait dengan itu. Kalau Profesor Bakti mau nyalon rektor itu insya Allah siapa nih? Nah sekarang kalau guru besar itu juga sama. Jadi kalau guru besar, kalau profesor itu juga ada nanti di tracking kita. Nah dalam konteks ini bahwa kaitannya dengan fikih bagaimana fikih, karena di situ banyak pilihan, maka orang itu kemudian mencari menurut yang mereka sukai. Padahal kan tentu ini dari aspek literasi mesti ada penting untuk disikapi. Bagaimana kalau seandainya dia literasinya belum kuat, pemahamannya tentang fikih itu belum kuat, tiba-tiba dia yang penting ada jawaban di situ, kan jadi repot. Padahal mungkin ini yang ibu-ibu sama mahasiswi yang sering belajar online, mungkin pernah ngeklik apa gitu ya, produk apa atau toko apa gitu ya. Ketika diklik kata kunci itu, kan ada ya yang paling tinggi
Madinah itu pusatnya hadis. Mau jalan satu langkah ke depan ketemu hadis, tengok kanan kiri, di situ sekitarnya hadis. Maka memang mazhab Maliki itu lebih cenderung pada aspek mengutamakan hadis, meskipun itu hadis ahad. Kalau mazhab Hanafi kan lebih cenderung pada hadis yang mutawatir, yang sahih. Kalau itu hadisnya hadis ahad dan itu bertentangan dengan apa itu yang lain, maka terkadang Hanafi lebih dari unsur yang sederhana. Yang kedua, yang kualisasi ini dia sebenarnya ada beberapa contoh terkait dengan perbedaan kaulnya Imam Syafi'i dari kaul Imam. Jadi contoh diantaranya adalah apa? Zuhur itu menggantikan apakah Jumat itu menggantikan zuhur atau tidak? Konsekuensinya nanti kalau seandainya ada orang yang dia tidak sholat Jumat, itu zuhurnya nanti seperti apa atau demikian sebaliknya. Itu nanti ada beberapa contoh terkait dengan itu. Tetapi kalau saya contohkan satu persatu nanti bisa menjadi lama. Reaktualisasi, contohnya dari Sayyidina Umar, bagaimana Umar itu pertama tidak memberikan bagian ghanimah kepada orang yang perang. Karena menurut Umar itu dalam struktur perang itu ada jenderalnya, ada nanti katanya, ada yang di medan laga. Kalau seandainya dibagikan secara keseluruhan di pasukan yang berperang, nanti jenderalnya bagaimana? Maka disitulah kemudian dibentuklah Baitul Mal yang menerapkan sistem penggajian. Termasuk juga tadi ya kaitannya dengan manfaat besarnya. Kenapa Umar itu tidak memotong tangan seorang pencuri dalam kondisi panik? Karena memang menurut Umar, Hifdzul Mal itu posisinya lebih rendah. Hifdzul Nafs, menjaga jiwa, dan menjaga jiwa itu Umar tidak signifikan kalau seandainya dipotong tangannya. Kemudian ada fikul manhaji, ini sekarang sudah marah bahwa memahami fikih itu tentu harus juga memahami tentang metodologinya. Jadi fikul manhaji itu adalah fikih metodologis. Jadi secara metodologis hasil dari hukum setiap peristiwa itu, misalnya wajib itu diambil dari mana? Apa metodologisnya? Apa
siang dan kita sudah hadir, dan tentunya yang kita banggakan narasumber yang tadi sudah menyampaikan, yaitu Profesor Dr. Abdurrahman Kasdi. Saya tidak keberatan kalau kita sebut beliau sebagai Gus Dur Reborn. Namanya memang Abdurrahman. Beliau tidak keluar karena beliau rektor. Menjadi rektor itu lebih sulit dibanding menjadi direktur, apalagi menjadi profesor. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Profesor Aspa yang mengundang saya kemari. Terus terang kata Salatiga itu sudah ada dalam memori saya sejak tahun 1979, 43 tahun yang lalu. Ketika itu saya nyantri di satu pesantren yang sangat tradisional, di mana tidak ada ijazahnya, tidak boleh masuk ke luar negeri karena haram. Waktu itu saya mendapat selebaran dari isi-isinya itu dari agama Kristen yang beralamat di Salatiga. Yang saya sampaikan begitulah Salatiga itu ternyata sejak tahun itu sudah menyebarkan informasi keselamatan itu ke seluruh Indonesia. Dan saya menjadi salah satu calon korbannya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin karena orang tua saya di pesantren ini cocok ini diselamatkan begitu. Lalu ketika itu setelah beberapa kali surat dikirim, saya bertanya kepada Sino. Lalu beliau mengatakan, Anda ini ingin ditarik ke anak mereka. Lalu gimana saya? Lalu oleh saudara saya jawab aja suratnya. Jadi surat mereka itu mengatakan bahwa agama yang dibawa itu adalah agama yang dibawa oleh seseorang yang mengorbankan hidupnya bagi keselamatan manusia. Lalu saya jawab saya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka dan akhirnya berhentilah surat. Itu kira-kira memori Salatiga. Itu judul saya sebetulnya konten rumah saya bersama, tapi apabila saya tidak boleh sebut sebagai buku tentang filsafat yang saya bawa ada nanti dua yang filsafat Islam dan filsafat kekerasan. Sebetulnya ada juga filsafat cinta, tapi saya sudah habis setiap yang bisa saya bawa. Dari sana juga membuka konsultasi kepada jomblo-jomblo yang jauh kita yang bisa menikmati kerajaan meningkat. Kita buka konsultasi. Bagaimana saya panggil agar kita sangat bertanya. Kita kasih jalan keluar. Dan terakhir dan sulit dijuangnya adalah sama Bapak aja lah. Itu tidak tertib. Mereka foto ini adalah kok tidak menghormati. Foto ini adalah titik nol Islam Indonesia yang ada di Barus, Kabupaten Utara, tempat Tengah Sumatera Utara, yang diresmikan oleh Pak Jokowi. Ya, yang kira-kira. Jadi Barus ini sudah mengadakan kontak dagang dengan Timur Tengah sebelum Islam datang. Menurut informasinya, Kabupaten Utara yang digunakan untuk mengawetkan mayat atau mayat dari Kerno itu. Dan Kabupaten itu orang hanya di Barus. Jadi luar biasa dia dikirim dari Vincent ya, dari dalam Vincent Kabupaten itu datang ke Barus ya. Kita asal kemarin judul saya Arab baru Indonesia Islam dijual berbagai terhadap kurikulum mahasiswa yang perkembangan perguruan tinggi sebetulnya tanpa kita sadari sudah mengarah ke apa yang disebut dengan integrasi.
Poin adalah maksudnya pimpinan itu ketika di pimpinan mana kita meyakini bahwa diskotomi itu ternyata silakan tidak membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. kemarin kan sudah Yang betul itu maka berkembanglah poin kalau dan sudah cari oke cari poin. Insya Allah kemarin sudah jangan sampai ini cari sudah diproses. Nah, kan ada yang lain itu persoalan poin atau yayasan atau saya sebetulnya adalah persoalan sempurna kayak ya. bisa itu kan yang kemarin itu Mohon